Halo semuanya, assalamualaikum, selamat sore, apa kabar? Apa kalian masih menunggu panggilan ataukah sudah ada yang ada panggilannya atau sudah bekerja? Oke teman-teman, yang sudah diterima bekerja, selamat, semoga kalian sukses, tingkatkan kinerjanya selalu guys ya, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan juga keselamatan kerja yang utama ya, diperhatikan alat pelindung keselamatannya atau APD-nya. Oke. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang mengapa kita di SP ya kalau misalkan kita dapat insiden dalam suatu perusahaan. Oke. Jadi guys, masalah SP itu sudah terjadi dari dari dulu ya sampai sekarang. Itu SP itu akan diterapkan ketika kalian lalai, ketika kalian buat kesalahan atau membangkang atau melawan ataupun tindakan kriminal lainnya di dalam perusahaan ya SP. Tetapi ada suatu hal yang mungkin menurut saya pribadi itu agak melenceng ya, tapi saya juga tidak tahu apakah itu aturan secara keseluruhan perusahaan atau memang dari apakah itu aturannya sendiri perusahaan ataukah memang itu sudah memang keseluruhan secara nasional ya, secara global itu aturannya memang ya. Apabila karyawan itu dapat insiden itu malah dapat SP juga ya kan, surat peringatan ya. Jadi atau sanksi pertama biasanya ada itu SP1, SP2, SP3. Oke, mari kita bahas tentang mengapa kita di SP ketika kita dapat insiden dalam perusahaan. Oke, namun sebelum kita lanjut video seterusnya guys, jangan lupa like video ini juga, komen di bawah, dan juga kalian subscribe yang belum subscribe. Kalau yang sudah, terima kasih subscribe-nya. Oke, mengapa kita di SP ketika kita dapat insiden dalam suatu perusahaan? Yang pertama, beberapa hal ya. Kalau misalkan kalian di SP, kalau misalkan kalian dapat insiden, itu insidennya itu dari sebabnya apa dulu? Kalau misalnya kalian benar-benar lalai itu teledor atau apa ya kan pada saat bekerja, atau kalian itu kurang hati-hati, itu berarti memang sewajarnya kalian di SP. Kenapa di SP? Agar untuk the next time, untuk seterusnya ke depannya atau di hari berikutnya kalian itu lebih waspada, lebih antisipasi, lebih menjaga keselamatan kerja. Itu juga keselamatan kerja itu kan untuk diri sendiri ya kan, bukan untuk keselamatan orang lain ya. Jadi untuk diri sendiri, kalau misalnya kalian benar-benar fokus bekerja ya, tidak lalai, berarti ya tidak mungkin kalian di SP dong ya kan gitu. Tapi masalahnya ada beberapa teman atau beberapa orang yang seolah-olah berpikir bahwa tidak etis atau tidak wajar kenapa kita sudah insiden tapi kita di SP lagi. Nah itu kan semacam tanda kutip ya, artinya kita sudah jatuh ketimpa tangga lagi ya kan, sudah insiden, sudah kecelakaan, kita malah di SP juga. Nah itu saya juga kurang tahu ya, saya kurang tahu seperti bagaimana sih aturannya seperti itu ya. Kasihan kan kita sudah double sanksi ya kan, kita sudah sakit, kita sudah mungkin terluka, tapi kita malah di SP lagi ya kan. Nah kalau kita berpikir bahwa kita pergi bekerja itu, kita kan artinya kita tidak ada orang yang mau insiden ya, tidak ada orang yang mau kecelakaan kerja, tapi kenapa kita malah di SP kalau kecelakaan kerja. Nah itu makanya saya bilang tadi bahwa kecelakaan kerja itu ada mungkin yang memang wajar di SP. Kalau memang itu misalnya contoh lah ya, saya kasih contoh, misalkan kalian bekerja di suatu tempat yang ada bolak-balik hingga kalian kebentur kepala dan kalian tidak menggunakan alat pelindung seperti helm dan kalian kepalanya mungkin ada cedera, itu ya memang benar-benar itu 100% itu kalian teledor atau memang lalai, atau mungkin dengan artinya kalian sengaja gitu tidak mau menggunakan helm ya. Mungkin saja kalian pikir karena mungkin kalau pakai helm itu fashionnya hilang, mungkin gayanya hilang, gantengnya hilang. Itu sebenarnya abaikan saja. Itu helm itu kan pelindung untuk kepala, untuk diri sendiri ya. Jadi
Kalau memang kalian melanggar itu, berarti kalian memang pantas untuk di SP. Artinya nanti kedepannya jangan terulang lagi. Tetapi kalau memang contohnya kita ini bekerja benar-benar fokus bekerja, kemudian area yang kita tempati kerja itu suatu hal ada yang mungkin kurang efisien atau mungkin ada peralatan di situ yang kurang bagus, sehingga kita bekerja lalu kita insiden, artinya kita secara spontan, secara tiba-tiba kita kecelakaan gitu ya, kecelakaan. Jadi malah kita di SP ya, ponisnya langsung SP gitu ya. Itu yang mungkin beberapa orang yang seolah tidak senang ya dengan hal seperti itu. Tapi biasanya hal begini itu bisa dijelaskan ketika nanti kita dapat SP, panggilan SP, dipanggil ke kantor, itu bisa kita jelaskan di situ seperti apa kronologis dari kecelakaan kerja itu. Ya, karena kalau misalnya kecelakaan itu sudah terjadi, orang-orang pengawas ataupun Cina-Cina di dalam itu ya pikirnya kita kita melanggar atau kita lalai, benar-benar lalai dalam bekerja. Tetapi kalau menurut kita sendiri ya memang saya sudah fokus, saya kan tidak mau kecelakaan kerja. Kenapa? Jadi secara spontan itu saya kecelakaan lalu saya di SP malah. Nah itu aja teman-teman. Kalau kalian setuju dengan hal seperti itu silahkan komen di bawah atau setuju atau tidaknya. Oke? Bagaimana tanggapannya selanjutnya silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Assalamualaikum.